Ayah adalah lelaki yang memilih diam sebagai caranya mencintai, bukan karena ia tak mampu berkata, tetapi karena hidup mengajarinya bahwa cinta tidak selalu perlu suara. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, sebelum adzan pertama memecah gelap, lalu duduk di kursi kayu tua yang kakinya sudah goyah. Ia menunggu air mendidih sambil menatap lantai, seolah lantai itu menyimpan semua keluh kesah yang tak pernah keluar dari mulutnya. Tidak ada cerita tentang lelah, tidak ada keluhan tentang kerasnya dunia, seakan hidup tidak pernah memukulnya terlalu keras. Padahal tangannya kasar, dipenuhi luka kecil yang tak pernah benar-benar sembuh, bekas kerja yang menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Setiap kapalan adalah hari yang ia lewati tanpa istirahat, setiap goresan adalah mimpi yang ia kubur diam-diam. Saat aku berangkat sekolah, ayah hanya mengangguk pelan. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan panjang seperti ayah lain. Aku mengira ayah dingin, tak peduli, tak punya rasa. Aku salah besar. Ayah sedang menahan air mata agar tidak jatuh di hadapanku. Ia belajar menahan segalanya sejak lama. Ia menyimpan capeknya di dadanya sendiri, menelan lapar agar kami kenyang, menunda sakit agar kami merasa aman, menunda mimpi yang pernah ia rajut dengan harapan sederhana. Ayah pulang dengan pundak turun, napas berat, kaki gemetar, namun tetap memastikan kami makan. Ia sering berkata sudah kenyang, padahal perutnya kosong. Ia lebih sering kenyang dengan melihat kami menghabiskan nasi. Di balik diamnya, ada ribuan doa yang tak pernah diucap, ada jerit lelah yang dikubur dalam-dalam, ada tangis yang hanya keluar di dalam dada. Ayah menanggung semuanya sendirian agar kami tidak belajar tentang pahitnya hidup terlalu cepat. Ia memilih diam karena jika ia bicara, mungkin ia akan runtuh. Dan ayah tidak ingin kami melihat pahlawan kami hancur di hadapan kami. Ibu pernah berkata pelan bahwa ayah memang bukan lelaki yang pandai bercerita. Sejak muda, ia belajar bahwa hidup tidak selalu memberi ruang untuk mengeluh. Dunia mengajarinya satu hal sederhana namun kejam. Jika ingin bertahan, diamlah dan teruslah berjalan. Maka ayah memilih bekerja, diam, lalu bekerja lagi. Ia berangkat ketika matahari belum muncul dan pulang saat langit sudah benar-benar gelap. Hari-harinya habis di jalan dan tempat kerja, sementara kami tumbuh tanpa pernah tahu seberapa berat langkah yang ia serat setiap pulang. Aku masih ingat jelas malam ketika uang sekolahku hampir terlambat dibayar. Rumah terasa sempit oleh cemas, udara seperti menekan dada. Ayah pulang lebih larut dari biasanya. Bajunya basah oleh keringat, lengannya gemetar, wajahnya kusut seperti baru saja kalah bertarung dengan hari yang panjang. Matanya merah, entah karena lelah atau karena menahan perasaan yang tidak boleh jatuh. Tanpa sepatah kata pun, ayah meletakkan amplop coklat di atas meja. Tidak ada penjelasan, tidak ada kalimat penguat, tidak ada keluhan. Hanya amplop itu. Tipis, namun berat oleh pengorbanan. Setelahnya ayah masuk kamar dan menutup pintu perlahan, seolah suara pintu pun bisa melukai hatinya yang sudah remuk. Dari balik pintu, aku mendengar napasnya berat, tersengal seperti orang yang baru saja berlari jauh tanpa henti. Saat itu aku belum mengerti bahwa setiap lembar uang adalah potongan dari tubuh, waktu, dan kesehatannya sendiri. Ayah menukar istirahatnya dengan masa depanku. Ia menukar tidurnya dengan harapanku. Ayah memilih diam agar kami tidak belajar tentang menyerah, meski dirinya sendiri hampir jatuh berkali-kali. Aku tumbuh dengan banyak pertanyaan yang tak pernah benar-benar kuucapkan. Pertanyaan itu menumpuk di kepalaku, tapi selalu kutelan kembali setiap kali melihat wajah ayah yang lelah. Mengapa ayah tak pernah membeli baju baru, meski bajunya sudah pudar dan mulai robek di beberapa bagian? Mengapa sepatunya selalu itu-itu saja, dengan sol yang semakin menipis dan ujung yang terbuka? Mengapa setiap kali aku bertanya apakah ayah baik-baik saja, jawabannya selalu sama, tidak apa-apa. Padahal dari matanya, aku tahu ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar baik. Setiap sore ayah pulang dengan langkah berat, pundaknya turun, napasnya panjang. Ia duduk di teras menatap langit yang perlahan gelap, seolah menitipkan semua lelah dan kecewanya pada senja. Ayah jarang masuk rumah dengan wajah yang utuh. Sebagian dirinya selalu tertinggal di luar, bersama debu, keringat, dan rasa sakit. Aku sering memperhatikannya dari balik pintu, ingin mendekat, ingin bertanya, tapi selalu takut menjadi beban. Ayah memilih menyimpan segalanya sendiri agar rumah tetap terasa ringan. Agar kami bisa tertawa tanpa tahu harga yang ia bayar. Dan aku, tanpa sadar, tumbuh di atas pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan. Hari ketika tubuhku menyerah dan aku jatuh sakit, ayah adalah orang yang paling gelisah meski berusaha menyembunyikannya.
Ia mondar-mandir di ruang tamu yang sempit, langkahnya tak tentu arah, jemarinya menggenggam ponsel lama dengan layar retak. Setiap getar ponsel membuatnya tersentak, setiap jeda membuatnya menarik napas panjang. Di ruang periksa, ayah berdiri sedikit di belakang, matanya mengikuti setiap gerak dokter. Ketika biaya disebutkan, ayah mengangguk cepat, seolah angka-angka itu tidak menakutkan. Padahal aku melihat rahangnya mengeras, telapak tangannya basah oleh keringat. Malamnya, saat rumah sunyi, aku terbangun dan melihat ayah duduk di bawah lampu redup, menghitung uang lembar demi lembar. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena takut. Takut tidak cukup, takut terlambat, takut mengecewakan. Ketika ia menyadari aku terjaga, ayah mendekat dan berkata pelan, "Tidur, nak." Senyum tipisnya dipaksakan. Setelah itu ia kembali diam, menelan cemas sendirian. Ayah memilih menjadi kuat agar aku bisa lemah, memilih menanggung takut agar aku bisa merasa aman. Waktu berjalan tanpa pernah benar-benar menunggu ayah. Usianya bertambah, namun beban di pundaknya tidak pernah berkurang. Tubuhnya mulai sering memberi tanda, rasa nyeri di punggung, napas yang mudah tersengal, batuk yang datang dan pergi tanpa pamit. Ayah menertawakannya, menyebutnya hanya lelah biasa, hanya masuk angin, hanya usia. Ia menolak beristirahat terlalu lama, seolah berhenti bekerja sama dengan berhenti berharap. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal, memaksakan tubuhnya berdiri meski lututnya bergetar. Aku melihat caranya memijat punggung diam-diam, caranya menahan sakit dengan menarik napas panjang lalu tersenyum ketika kami melihatnya. Ayah tidak ingin kami tahu bahwa tubuhnya perlahan kalah. Ia takut jika kami tahu, kami akan merasa bersalah. Maka ia memilih diam, membiarkan rasa sakit bersarang tanpa pernah meminta tolong. Suatu hari aku menawarkan untuk menggantikan pekerjaannya sementara. Ayah menolak halus, matanya berkaca, suaranya bergetar. "Ayah masih sanggup," katanya. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi bagiku terdengar seperti permohonan agar waktu memberinya sedikit lagi kesempatan. Ayah bertahan bukan karena tidak sakit, tapi karena cinta yang terlalu besar untuk berhenti. Ada hari ketika ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya gontai, dan napasnya terdengar berat seperti membawa beban yang terlalu besar. Ibu menyambut dengan cemas yang ia coba sembunyikan, sementara ayah hanya menggeleng pelan, seolah berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu ayah tidak makan banyak. Ia duduk lebih lama di kursi, memandangi kami satu persatu, seperti sedang menghafal wajah yang paling ia cintai. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dingin menyelinap ke dalam dada. Ayah sering terbangun di tengah malam, batuknya pecah dalam sunyi, suaranya tertahan agar tidak membangunkan kami. Aku mendengarnya dari balik dinding, tangis yang ditelan, rasa sakit yang dipeluk sendiri. Esok paginya ayah tetap tersenyum, tetap bertanya tentang hariku, tetap pura-pura kuat. Ia ingin memastikan kami tidak takut, meski dirinya sendiri mulai ketakutan. Ayah tahu tubuhnya tidak sekuat dulu, namun ia tidak pernah mengucapkan kata menyerah. Ia memilih mengajarkan kami arti bertahan dengan caranya sendiri, lewat diam, lewat luka yang disimpan, lewat cinta yang tidak pernah minta balasan. Dan aku, untuk pertama kalinya, benar-benar takut kehilangan ayah. Hari itu hujan turun tanpa jeda, seperti langit yang akhirnya menyerah menahan sesak. Ayah terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang tampak jauh lebih kecil dari yang kuingat, seolah hidup mencabut kekuatannya pelan-pelan tanpa ampun. Selang kecil di hidungnya bergerak mengikuti napas yang berat dan tertahan. Setiap tarikan udara seperti perjuangan terakhir yang melelahkan. Bau obat menusuk hidung, suara mesin berdetak perlahan, dan dingin ruangan membuat dadaku ikut menggigil. Ayah membuka mata dengan susah payah lalu menatapku lama. Tatapan itu bukan tatapan orang sakit, melainkan tatapan seseorang yang tahu waktunya hampir habis. Tangannya terangkat gemetar, mencari tanganku, dan saat jemarinya menyentuh kulitku, hatiku runtuh tanpa sisa. Genggamannya lemah, namun penuh cinta yang selama ini ia simpan rapat dalam diam. "Maaf," ucapnya lirih, nyaris hilang tertelan suara mesin. Satu kata itu menghantam dadaku lebih keras dari tangis manapun. Maaf karena jarang hadir, maaf karena lebih sering bekerja daripada memeluk, maaf karena memilih diam ketika aku butuh bahunya. Air mataku jatuh deras, napasku tersengal, dadaku sesak oleh kata-kata yang tak mampu keluar. Aku ingin berkata bahwa aku mengerti, bahwa aku tidak pernah kekurangan apapun selain keberanian untuk memahami diamnya.
namun suaraku terkunci. Ayah tersenyum tipis, senyum paling lelah sekaligus paling damai yang pernah kulihat. Dalam diam yang panjang itu, ayah berpamitan, menitipkan seluruh cintanya tanpa banyak kata. Ayah pergi dengan cara yang sama seperti ia hidup, tanpa suara, tanpa keluhan, tanpa meminta siapapun menahannya. Tarikan napas terakhirnya begitu pelan hingga aku hampir tidak menyadarinya. Kini aku menjalani hidup dengan rindu yang tidak pernah benar-benar reda. Di setiap langkah dewasa, aku menemukan ayah dalam hal-hal kecil yang dulu tak kusadari, dalam kesabaran, dalam ketekunan, dalam caraku menahan lelah tanpa mengeluh. Baru setelah ayah tiada, aku mengerti bahwa seluruh hidupku berdiri di atas pengorbanannya. Ayah tidak pernah mengajar dengan kata-kata, melainkan dengan contoh yang sunyi dan konsisten. Ia mengajarkanku bahwa cinta sejati seringkali tidak bersuara, tidak menuntut, dan tidak meminta dimengerti. Setiap kali aku merasa dunia terlalu berat, aku teringat caranya bertahan meski tubuhnya perlahan kalah. Dalam doa-doaku, aku berbicara padanya, meminta maaf karena dulu mengira diamnya adalah jarak. Andai waktu bisa diulang, aku ingin duduk di sampingnya lebih lama, memeluknya lebih erat, dan berkata bahwa aku tahu ia lelah. Namun hidup tidak memberi ulang. Yang tersisa hanyalah janji di dadaku untuk hidup sebaik mungkin, agar semua diam ayah tidak sia-sia. Ayah mungkin telah pergi, tetapi caranya mencinta akan terus hidup di dalam diriku, mengalir di setiap keputusan dan langkah yang kuambil, selamanya.